Halo warga Jakarta, bersama saya Bayu Suseno dalam program Jurnal Kebon Sirih. Pada edisi Januari 2025, kami akan menyajikan beberapa rangkuman jurnal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Mengawali awal tahun 2025, dalam menyongsong 5 abad Kota Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah banyak melakukan kegiatan dalam menjalankan fungsi legislasi serta pengawasan. Salah satunya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta yang telah mendapat sertifikat pengurangan emisi Indonesia gas rumah kaca. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengapresiasi PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta karena telah mendapat sertifikat pengurangan emisi Indonesia gas rumah kaca atau SPEI GRK. Secara garis besar, SPEI adalah sebuah skema sertifikasi yang diselenggarakan oleh KLHK untuk mengukur, melaporkan, dan memverifikasi pengurangan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Khoirudin saat digelar konferensi pers sertifikat pengurangan emisi Indonesia gas rumah kaca Transjakarta di halte Transjakarta Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Januari 2025. Khoirudin menilai perolehan SPEI GRK menjadi langkah nyata Transjakarta dalam rangka aksi mitigasi perubahan iklim, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aksi mitigasi perubahan iklim, serta menciptakan pasar karbon di Indonesia melalui penggunaan bus listrik. Serius ya untuk mengatasi masalah gas rumah kaca ya. Sertifikat SPEI GRK ya, pengurangan emisi gas rumah kaca alhamdulillah sudah didapatkan ya oleh Transjakarta. Ini menjadi contoh untuk seluruh provinsi di Indonesia. Saya apresiasi, saya dukung ya atas upaya eksekutif mengkonversi jumlah pengurangan gas emisi rumah kaca dari penggunaan bus listrik, dan sudah diberikan program pembiayaan kreatif ya oleh MCC di Amerika, Washington DC pada bulan Juni yang lalu. Ini bukti dukungan DPRD kepada Transjakarta pada MRT dalam rangka untuk pengurangan gas rumah kaca. DPRD Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta dengan menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur terpilih di gedung DPRD DKI Jakarta. Sehingga informasi bahwa masa persidangan DPRD Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta dengan menggelar rapat paripurna pengumuman penetapan paslon gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa 14 Januari 2025. Hal itu dilakukan setelah KPU DKI Jakarta melaksanakan pleno terbuka. Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan gubernur dan wakil gubernur terpilih sedang berhalangan hadir dalam rapat paripurna. Meski demikian, rapat paripurna tersebut tetap sah. Selanjutnya, DPRD segera bersurat ke Presiden terkait pelantikan. Ia juga menjelaskan pelantikan gubernur dan wakil gubernur akan mengalami perubahan, pasalnya terdapat pihak-pihak yang bersengketa di Mahkamah Konstitusi. Namun, diharapkan pihak yang tidak bersengketa dapat dilantik terlebih dahulu. Kita DPRD menindaklanjuti hasil pleno terbuka KPU terkait dengan penetapan calon gubernur, wakil gubernur DKI Jakarta, dan hari ini kami paripurna pengumuman calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Setelah ini kami akan bersurat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk permohonan pelantikan. Kalau regulasi yang sudah ada, pelantikannya rencananya tanggal 7 Februari, kecuali ada keputusan baru. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike
terkesan dengan inisiatif Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta yang akan menjadikan Rumah Pompa Polder Kamal sebagai pusat edukasi penanganan banjir rob di wilayah pesisir Jakarta. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike terkesan dengan inisiatif Dinas Sumber Daya Air Pemprov DKI Jakarta yang akan menjadikan Rumah Pompa Polder Kamal sebagai pusat edukasi penanganan banjir rob di wilayah pesisir Jakarta. Hal tersebut disampaikan Yuke dalam kunjungan bersama anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta ke Rumah Pompa Polder Kamal pada Rabu 15 Januari 2025. Menurut Yuke, pusat edukasi ini memungkinkan masyarakat, terutama anak-anak sekolah, untuk dapat belajar langsung dalam penanganan banjir, khususnya penanganan banjir rob di wilayah pesisir. Ini luar biasa ya, jadi ini termasuk yang terbesar ya, terbesar yang memang Pemprov buat. Jadi ada 3 pompa besar dan alhamdulillah lumayan mengurangi rob banget. Dan saat ini aja kondisinya sedang rob dan kita bisa melihat langsung bagaimana manfaat dari polder ini. Dan di sini yang kami menarik tadi bersama teman-teman melihat selain memang fungsinya sebagai monitoring, udah gitu juga untuk rumah pompa, dimanfaatkan juga mungkin nanti 2025 ini untuk pusat edukasi ya, edukasi. Jadi bisa masyarakat ataupun mungkin anak-anak sekolah bisa berkunjung di sini sekaligus sambil diedukasi terkait bagaimana penanganan banjir, khususnya banjir rob di Jakarta. DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut persetujuan pemerintah pusat terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 71 miliar rupiah. DPRD Provinsi DKI Jakarta menyambut persetujuan pemerintah pusat terkait anggaran program makan bergizi gratis atau MBG sebesar 71 miliar rupiah. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Khoirudin usai rapat paripurna penutupan masa persidangan 1 tahun sidang 2024-2025 tahun anggaran 2024 pada Selasa 14 Januari 2025. Untuk itu, Khoirudin meminta kepada Pramono Anum dan Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat berkomitmen melanjutkan program MBG. Secara teknis dapat didiskusikan bersama eksekutif dan legislatif, dengan demikian pelaksanaan program MBG dapat terrealisasi secara optimal. Bergizi gratis ini kan program bagus dari pemerintah pusat yang memang sudah kita tindak lanjuti dengan menyediakan anggaran untuk itu. Tentu Mas Pram dan Bang Dul, gubernur dan wakil gubernur terpilih juga dimudahkan untuk melaksanakan itu karena anggarannya sudah tersediakan. Ya, masalah teknis ini sih bisa didiskusikan. Apakah bentuknya sarapan bersama, apa bentuknya makan siang bersama, gitu ya. Ini sih teknis. Yang jelas tujuannya adalah MBG, ya, makan bergizi gratis bisa dilaksanakan di Jakarta. Demikian rangkuman jurnal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta edisi Januari 2025. Sampai jumpa di program Jurnal Kebon Siri berikutnya. Saya Bayu Suseno, undur diri.